Pemberian biaya hidup atau living cost diberikan setiap semester sebesar Rp4.200.000. Di semester ganjil diberikan pada bulan September dan di semester genap diberikan pada bulan Maret. Jumlah nominal UKT akan diproses oleh bagian keuangan fakultas masing-masing. Jika nominal UKT yang diberikan terlalu tinggi, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan keringanan UKT sesuai prosedur di masing-masing fakultas. Silakan membuat surat kehilangan ke kantor polisi dan mengurus ATM yang baru di Bank BTN Cabang Brawijaya dengan membawa KTM atau KTP serta buku rekening. Jangan lupa minta ATM diblokir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Silakan datang langsung ke Gedung Geraha Rektorat lantai 2 bagian kemahasiswaan menemui Bapak Nurholis atau Bapak Rendra dengan membawa KTM. Ya, sangat mungkin terjadi. Si Besar merupakan sistem yang dapat melihat status perkembangan pencairan bantuan biaya pendidikan bidik misi yang diberikan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjendikti. Dalam proses pencairan, ada ketidaksinkronan antara laman Si Besar dengan proses didikti. Namun, proses pencairan bisa dilihat hanya melalui Si Besar. Ketidaksinkronan ini misalnya, di laman Si Besar proses pencairan ada di tahap SPPD, tetapi living cost sudah masuk ke rekening mahasiswa penerima bidik misi. Sehingga Si Besar tidak selalu menjadi acuan tanggal pencairan living cost, tetapi di laman Si Besar bisa dilihat tanggal pengajuan pencairan living cost oleh pihak kampus. Bisa. Silakan datang ke Bank BTN dengan membawa buku rekening, KTP, dan atau KTM. PIN ATM bisa terblokir karena sudah 3 kali salah memasukkan PIN ke mesin ATM. Solusinya, bisa datang ke Bank BTN terdekat dengan membawa buku rekening, KTP, dan atau KTM. Customer Service akan meminta memasukkan PIN baru, dan pastinya akan mendapat ATM yang baru yang bisa dipakai kembali. Mahasiswa penerima bidik misi tidak diperkenankan mendapatkan beasiswa yang berasal dari APBN, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa memperoleh beasiswa lain. Namun, perlu diketahui bahwa mayoritas penyedia beasiswa selalu terdapat persyaratan, bukan sebagai atau tidak sedang menjadi penerima beasiswa lain. Boleh, sesuai panduan KIP kuliah yang ada di laman KIP kuliah. Persyaratan mengajukan KIP kuliah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK, atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Yang kedua, memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Dan yang ketiga adalah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi akreditasi C. Dikembalikan lagi ke perguruan tinggi serta kebijakannya mengenai pengajuan KIP kuliah oleh mahasiswa ongoing, apakah memang ada informasi atau tidak. Semua komponen bangsa saat ini sedang bergerak bersama untuk mencapai visi Indonesia Maju di tahun 2045. Tercapainya visi ini harus didukung oleh kualitas pendidikan tinggi yang sangat menentukan kemajuan teknologi bangsa untuk merespon berbagai tantangan global melalui berbagai upaya adaptasi dan inovasi. Untuk itu, pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk menyediakan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat. Pemerintah melalui Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka untuk mendorong transformasi pendidikan tinggi yang lebih efisien dan efektif, serta menghasilkan mahasiswa dan
lulusan yang tangkas dan siap menghadapi berbagai tantangan global. Dalam menjamin pemerataan pendidikan tinggi melalui Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar atau PIP, pemerintah Indonesia mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah sebagai salah satu bentuk bantuan pendidikan yang diberikan kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.